Laksamana Yan menghela nafas. Matanya tertuju pada iblis yang beristirahat di dalam gua. Dan dia menghela nafas. Berbalik dan pergi. Dia sudah menjelaskan apa yang harus dikatakan. Dan pilihan lainnya selalu terserah mereka. Setelah melambaikan tangannya dengan santai, Laksamana Yan tiba-tiba berkata dengan lantang. Ajudan, dengarkan perintahnya. Aku akan berperang dengan Laksamana Feng. Jika sayangnya aku mati, kamu akan mengambil alih pasukan dengan otoritas penuh. Setelah meninggalkan perintah terakhir ini, Laksamana Yan juga mengikuti Siang Feng Tianxing. Dia tahu bahwa Feng Tianxing perlu memikat musuh. Dan dia, sang Laksamana, adalah umpan terbaik. Sebagai panglima tertinggi pasukan, mengalahkan dirinya sendiri dapat menyebabkan pasukan runtuh, dan fight pasti akan tergoda. Sepanjang jalan untuk mengejar Feng Tianxing, sebelum Laksamana Yan sempat berbicara, Feng Tianxing tersenyum. Sepertinya kamu sangat pintar dan mengerti maksudku. Pada saat ini, Laksamana Yan telah pulih dari luka dalam dengan mengandalkan ramuan Feng Tianxing. Tetapi dia hanya menekan luka luar, dan dia bahkan tidak mengganti baju perang yang rusak. Ketika dia memahami rencana Feng Tianxing, saat itulah Feng Tianxing memberitahu kelompok iblis bahwa dia ingin memikat musuh, dan dia akhirnya menyadari niat Feng Tianxing. Dia adalah protagonis sebenarnya kali ini, dan setan-setan itu hanyalah sebuah foil. Jika ada yang terbaik, jika tidak, tentu saja tidak masalah. Laksamana yang tidak menjawab kali ini, dia bisa yakin akan satu hal, dia mulai kecewa dengan bawahan ini. Bertarung dengan malu-malu di depan petarung yang begitu mendesak, apakah ini alasan para iblis? Jelas tidak. Ini adalah pengecut, tindakan pengecut yang paling dibenci oleh setan. Setelah berpikir sejenak, Laksamana Yan tiba-tiba berkata, Laksamana Feng, saya ingin pergi ke akademi Anda untuk belajar, sehingga Anda dapat mengatur staf untuk status Laksamana ini. Feng Tianxing tertawa, dan memimpin kedua iblis itu sampai ke kaki gunung. Laksamana Yan berada di tanah datar yang kosong, dan dia ingin memperbaiki ketiga pasukan. Tetapi dia hanya memiliki 2 setan di bawah komandonya. Adegan ini jelas jatuh ke mata Kongkong, dan dia sedikit bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Ketika tentara besar sudah siap, Laksamana Yan berbalik dan meraung dengan marah ke boneka-boneka kosong yang diblokir di kejauhan. Ikuti aku, tua dan muda. Feng Tianxing mengikuti Nangong Tian dan berpura-pura menyerang, tetapi dia tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Melihat Laksamana Yan benar-benar bergegas ke sini, hati Kongkong langsung tergerak. Tidak ada alasan untuk tidak memakan daging yang diantarkan ke rumah ini. Dan memakan potongan ini hampir tidak akan mengalami kesulitan. Segera dikirim secara diam-diam, Hong Jiu, yang telah menghadapinya sepanjang waktu, juga menyadari sesuatu yang aneh, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Feng Tianxing. Awalnya tertegun sebentar, dan kemudian hampir tertawa terbahak-bahak. Feng Tianxing, bagaimana kamu bisa begitu merepotkan? Melihat Feng Tianxing menyerang Laksamana Yan, dia sama sekali tidak berniat mendukungnya. Sebaliknya, dia dengan cepat mengatur tangannya untuk menekan ke dalam kehampaan, memberinya tekanan yang cukup. 2 boneka kekosongan yang sangat kuat tiba-tiba menyeberang dari ketinggian. Mereka dengan mudah lolos dari blokade iblis di daerah ini, dan langsung menuju ke Feng Tianxing dan Laksamana Yan. Laksamana Yan mengayunkan cakarnya yang tajam, langsung merobek boneka kosong di depan, dan boneka yang mengikuti di belakang juga mengayunkan tinjunya ke dada Laksamana Yan. Kecepatan boneka itu tidak lambat, dan kekuatannya bisa diterima. Jika melawan Laksamana Yan di masa jayanya, tentu saja tidak akan bisa bersaing. Tapi sekarang Laksamana Yan sudah kelelahan karena pertarungan rodanya, dan dia tidak punya tenaga untuk menggunakan kemampuannya. Laksamana Yan berpura-pura sangat mirip. Setelah terkena pukulan, dia mundur beberapa langkah, menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan menyerang lagi. Tiba-tiba, di belakang Laksamana Yan, di dalam gua yang sunyi itu, raungan mengguncang seluruh medan perang. Laksamana Yan pergi berperang sendiri. Wajah apa yang harus kita sembunyikan di sini? Segerombolan, sekelompok iblis yang terluka bergegas turun dari puncak gunung. Mereka berteriak dan meraung dan bergegas turun. Melihat momentum yang kuat, mereka sepertinya merobek boneka kosong di bawah. Pada saat ini, Fight memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemungkinan terbesar adalah menerobos pengepungan dan keluar mencari bantuan. Dari sudut pandang Fight, dia telah membunuh 200.000 iblis, dan 300.000 sisanya bukanlah apa-apa. Setan di gunung adalah binatang buas yang terperangkap, dan hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Berdasarkan informasi dari Fight, yang dapat dia pikirkan hanyalah bahwa iblis ingin menerobos pengepungan dan meminta bantuan. Meskipun boneka kosong di sisinya adalah elit, mereka telah diseret oleh iblis yang tiba-tiba dan tidak dapat lagi diberangkatkan. Dia memiliki intuisi bahwa jika ada boneka kekosongan elit yang dipindahkan dari sisinya, wajah depannya akan hancur. Hancur. Dan meski Laksamana Yan lelah, kekuatannya masih ada. Boneka kosong biasa tidak mudah untuk dihadapi. Kerugiannya terlalu besar, dan tidak ada waktu untuk mengisi kembali. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya?
Cara terbaik adalah ontologi. Setelah berpikir sejenak, Void membuat pilihannya. Tubuh utama pergi berperang. Kualitas tubuh kehampaan jauh lebih baik daripada boneka kehampaan ini. Dengan tubuhnya sendiri dan kendali kesadarannya, kekuatannya telah melampaui Laksamana Yan. Dalam kasus terburuk, dia bisa menang dalam 5 langkah. Tubuh utama Void tiba-tiba menembus tanah, dan itu adalah binatang raksasa yang ganas. Surainya seperti kaca di seluruh lehernya, tetapi kepalanya yang besar berbentuk manusia. Itu adalah tubuh kehampaan. Sementara Laksamana Yan bertarung dengan boneka kosong ini, dalam kesulitan, dan tidak terpisahkan, dia meminta informasi penting kepada Feng Tianxing. Feng Tianxing sudah menyadarinya. Fluktuasi kesadaran tubuh Void berbeda dengan boneka. Feng Tianxing telah menemukan posisinya sejak lama. Jika tidak, dia tidak akan memilih lokasi ini yang sangat cocok untuk diserang oleh tubuhnya. Tunggu dia datang. Lalu tunggu pasukan iblis. Apa yang disebut akting harus lengkap. Pertama kali Feng Tianxing melihat tubuh kosong, dia langsung meraung. Laksamana Yan, pergi. Aku akan menahannya. Dia melompat keluar dan bertabrakan dengan tubuh kosong. Dan saat berikutnya Feng Tianxing seperti semut yang tergencet. Dan dengan kejam ditekan ke tanah oleh sepasang cakar tajam yang hampir sebesar dirinya. Seolah melihat harapan kemenangan, Kong Kong menginjak Feng Tianxing ke tanah dengan satu kaki. Dan langsung mendesak ke depan. Nangong Tian juga melangkah maju dengan tegas. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, Laksamana Yan meraih lengannya dan membawanya mundur dengan putus asa. Pamanmu sangat kuat sehingga dia bukan tandingan Void. Kenapa kamu terburu-buru? Lari dariku. Keterampilan akting flamboyan Laksamana Yan membuat otak Nangong Tian sedikit kewalahan, dan dia tidak bisa mengejar kata-kata ini untuk sementara waktu. Dan Kong Kong juga sedikit terpana, memandang Feng Tianxing yang telah diinjak, menunjukkan keraguan. Penulisan bersama bergantung pada sampah ini. Anda masih ingin buru-buru keluar? Pada saat ini, Void tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit, dan melihat bahwa dalam jarak 100 mil, setan yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni, dan mereka langsung berubah menjadi pasukan setan yang rapi, dan pemimpin setan tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, pukul Void dari belakang.